warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Haji Wahid Nasib, berdoa semoga sehat berkah panjang umur. Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Jawari MSI, semoga sehat berkah panjang umur. Ustadz Haji Muhammad Siddiq, Ustadz Amir Mahmudin, Ustadz Kurdianto SPDI, dan para pengurus serta jemaah yang hadir di musola. Ini sebetulnya masjid ya, Masjid Darul Falah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan batin saya. Dari doa semoga perjumpaan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat hamba yang bersyukur pada Allah, dicatat sebagai imam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Sebentar, ini gubernurnya nggak bisa ditaruh. Saya ini kok nggak ditabu-tabu nih. Masya Allah, yang ganteng-ganteng, bajunya seragamnya keren-keren. Semoga dengan generasi Asro ini menjadikan cinta pada baginda Nabi. Amin. Ya Tuhan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada ibunya ya? Wah. Tapi tidak ada ibunya lagi. Ibunya dengerin ya, insyaallah. Hadirnya kita niat hormat di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silaturahmi saya dipanggil orang tua saya untuk hormat di sini, Pak Haji jauh hari ini. Pastilah beliau 3 bulan yang lalu kalau nggak salah minta waktu untuk hadir, sama-sama hormat kepada hamba yang paling mulia, hamba yang dimuliakan oleh Zat yang mulia, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga wasilah hormat kepada bulan kelahiran baginda Nabi ini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sedih diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Yang sempit semoga diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya siapapun yang terlibat untuk menitipkan manfaat baik tenaga, pikiran, harta dalam acara ini, semoga diganti dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbul Mustafa Sidana wa firlana mamadha Karami ya Rabbi bil Mustafa lima qasidna firlana mamadha ya wasi al-karami ya Rabbi. Kalau nabui sambil lihat saya, kalau ada kode gini berarti berhenti. Gak apa-apa, doanya luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya awali tadi dengan berdoa semoga yang terlibat acara ini niat hormat kepada baginda Nabi diberi keberkahan. Bahwa ada satu kisah ini saya ambil di kitabnya Anak Tolibin. Ada seorang pemuda Sam, bukan di Indonesia, di Sam zaman itu. Pemuda ganteng, namanya ganteng, duitnya banyak. Kalau zaman dulu masih kendaraannya masih pakai kuda, belum pakai apa? Honda, belum ya, belum pakai ninja gitu. Keren lah. Entah kenapa di hari itu sang pemuda itu tidak bisa mengendalikan kuda yang ditungganginya, yang sehingga membawa lari kencang dan tidak tahu kemana tujuannya. Ternyata masuk di gang buntu, dan gang buntu itu menuju rumahnya sang raja. Karena nggak bisa mengendalikan, berpapasan sama anaknya sang raja, ketabrak. Namanya ketabrak, nggak usah diomongin brek apa-apa, pokoknya ketabrak dia. Bahwa ini kajiannya santai aja ya, santai aja lah, pokoknya harus ngaji maulid. Ketika tabrak ya mati. Namanya anaknya raja tabrak, kira-kira dihukum nggak? Dihukum. Kalau sudah ada zaman medsos langsung masuk berita ya. Betul. Ketik di medsos, Instagram, TikTok, ada seorang pemuda yang kurang akhlak, kurang atau ugal-ugalan, mengendarai kendaraannya tidak disetir dengan baik, dan sehingga mengakibatkan kecelakaan, dan ternyata yang ditabrak anaknya sang raja. Singkat cerita, berita itu didengar oleh sang raja dan pemuda itu dipanggil. Mikir, wah jelas dihukum. Hukum apa Pak Kira? Hancur. Hancur. Berpikir beberapa hari, karena berpikir itu sudah nekat, yang namanya ada nasib. Kalau orang bahasa Jawa Timur, nolongsor.
Nah, di saat waktu yang ditentukan, sang pemuda dipanggil sang raja tadi sambil berjalan menuju tempat sang raja berdoa. Ya Allah, jika Engkau bukakan pintu hatinya sang raja bisa memaafkanku untuk tidak dihukum, saya berniat untuk hormat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat maulid. Pasti engkau yang menakdirkan, tidak siapa-siapa. Saya mohon perlindunganmu. Jika memang kau selamatkan diriku dari hukuman sang raja, saya nadar, saya ingin membuat walimah maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nyampailah di tempatnya. Kira-kira gimana nih? Sang raja lihat pembunuh anaknya, kira-kira gimana? Emosi gak kira-kira? Dengan wajah yang garang dan siap untuk menghukum orang yang membunuh anaknya, dikira membunuh padahal ya namanya tabrakan tadi. Ya Allah, ternyata beda apa yang diduga. Sang raja melihat wajah anak yang mestinya harus dihukum karena menyebabkan kematian putranya berubah jadi senyum dan bangga. Lalu sang raja tanya, wahai kau tukang sihir tuh. Oh, saya tukang sihir. Jangan-jangan kamu itu tukang sihir. Tadi saya itu sangat emosi sama kamu. Dan beberapa hari mendengar berita anak saya meninggal itu, saya sudah marah sama kamu. Tapi kenapa saya lihat wajahmu kok berhenti emosi malah sayang? Saya bukan sihir, sang raja. Lalu kenapa kamu bisa membuat hatiku luluh seperti ini? Pasti ada hal-hal yang kamu ucapkan di dalam hatimu. Sang raja, kalau sang raja mau menjawab, mau jawaban dari saya, tolong pastikan saya dihukum apa enggak. Udah dijawab, dihukum enggak enak ini. Dihukum enggak sang raja? Tidak, saya maafkan dengan janji kamu harus menjawab sebab apa kamu kok bisa merubah hatiku tanpa saya yang salah. Sang pemuda menyatakan, wahai sang raja, mohon maaf, saya setelahnya menyadari bahwa saya telah menyebabkan terbunuhnya putra sang raja, saya merasa berdosa dan bersalah. Perjalanan saya dari rumah sampai menuju tempat ini, saya bergumam di dalam hati, ya Allah, jika Engkau selamatkan dari hukuman ini, saya bernadar ingin mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dengan jawaban itu sang raja senang, malah dikasih 100 dinar nitip untuk acara mau. Enak gak kira-kira? Hukuman aman, acara maulid ada dananya. Masya Allah, subhanallah. Ini kenapa kita ini punya alasan senang maulidan. Walaupun mungkin saudara kita nggak senang maulidan, tapi kita senang maulidan. Terlebih orang Indonesia yang ngaji silsilahnya Fathul Mu'in, terus salahnya Ayana Tolibin, mesti seneng maulidan. Dengan harapan dengan barokahnya maulid ini, yang asalnya mungkin nasib kita, tanda kutip, ada tulisan yang nggak baik, dirubah jadi baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternyata di Lauhul Mahfuz ada tulisan mungkin kita nasibnya kurang baik, dirubah oleh Allah sebagai hormat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka spesial buat panitia ini, masya Allah, luar biasa. Walaupun bagaimanapun panitia menitipkan apapun, ya duit, ya pikiran, minimal mau gelar karpet lah, mau gelar, masya Allah, barokahnya luar biasa. Insya yakin enggak? Yakin enggak barokah? Yakin. Barokah itu apa? Makanan minuman yang
diniatkan untuk ngalap barokah dan ini yakin diinstal dengan doa. Bahasa kita install. Wong apa namanya? HP kayak gini kan apa sih, Pak? Tapi kalau diinstal isinya macam-macam, Pak. Bener nggak? Ini pencet terus ngomongnya direkam terus. Nah, orang dulu itu sudah yakin segala sesuatu yang diniatkan ibadah, apalagi barokah melalui minuman, makanan ini, masya Allah, sudah terinstal. Allah barik lana bima razaqtana. Bener kan? Tuh. Walaupun ini budaya maulid masing-masing, ada yang kalau di kampung zaman dulu itu kalau maulid orang-orang bawa makanan namanya takir ya. Baji pernah ya, yang takir sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri, lauknya sesuai sendiri-sendiri. Habis dipain, terus tukeran sama tetangganya kan. Saya kok pengen Mas Anwar itu, ya hadiah gitu kan, ya berkah. Padahal yang disetorkan yang di bawah sama, tapi sudah dilabeli barokah. Oke, saya geser dikit. Ada pasangan muda-mudi dari rumah, dandannya sama, pakaiannya sama, make upnya sama. Pasangan muda-mudi ini pergi ke KUA atau mau ijab kabul. Setelahnya didoain, barakallahu laka wa barakalaikuma misalnya. Kira-kira pulang beda nggak statusnya? Boleh dicolek-colek nggak? Jangankan dicolek. Walaupun pakaiannya sama, wajahnya tetap sama, make upnya tetap sama, setelah didoakan barokahnya beda. Bener kan? Cuman kalau makan barokah jangan terus kebablasan, walaupun halal terus di depannya sak penghulu. Bahaya kan? Bahaya, yang ngiring bingung ini apa-apaan ini, bukan tumpengnya di sini. Masya Allah, itu barokah. Maka kita ini yang seneng barokah, ngalah barokah salah. Masya Allah. Insya Allah hidup kita tambah senang, hidup kita tambah ayem, hidup kita tambah istiqomah untuk mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Salatullah, salamullah ala Toha Rasul. Penting Pak. Kenapa kita kok kudu seneng sama Kanjeng Nabi? Karena cinta itu bisa menghadirkan perilaku seseorang. Orang kalau sudah mencintai sesuatu, selain banyak menyebut, dia ingin berekspresi seperti orang yang dicintai. Benar nggak? Ada orang seneng gurunya pakai peci putih, muridnya pengen pakai peci putih nggak? Pengen, gaya-gayanya pengen kayak kiainya kan, namanya wong seneng. Kalau saya pengen kayak kiai saya, pecinya hitam walaupun kadang ya putih. Tapi kalau putih itu saya jarang keluar, malu saya kalau keluar. Sering kotor maksudnya. Ya enggak juga ya. Pokoknya cinta itu bisa menjadikan dampak perilaku. Maka kalau pemuda-pemuda ini mulai senang selawatan, saya yakin terinstal dengan inspirasi akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin belum benar, walaupun belum sesuai, tapi kalau sudah mulai cinta, insya Allah. Makanya kalau ada generasi muda masih bilang selawatan, hadroan, mantap lah. Hadro itu artinya hadir, hadro itu hadir, menghadirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menghadirkan secara fisik, tidak,
tapi menghadirkan kecintaan kita, rohaniah kita. Syukur-syukur kita bisa nyambung kepada rohaniah baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu frekuensi, yang sehingga frekuensi itulah yang menghantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini ada kaitannya dengan teladan kepada baginda Nabi. Kalau kita bicara akhlak baginda Nabi mah tidak cukup ya Pak, 1 jam tidak cukup ya, tidak cukup. Mau diulang-ulang setiap Rabiul Awal tidak cukup. Apalagi di Indonesia itu maulid itu tidak hanya Rabiul Awal. Sampai Januari itu masih ada acara maulid. Bila perlu setiap hari. Syukur-syukur bulan maulid ini setiap malam baca sholawat sendiri loh. Ada nggak yang kira-kira baca sholawat sendiri? Nggak banyak yang hadir loh Pak sendiri. Kalau sukanya berjanji ya berjanji selesai sampai selesai. Tiba sampai selesai. Situ dulu sampai selesai. Ada nggak kira-kira? Banyak yang sama. Tapi sekali berapa kali? 100. Wah, keren banget di Darul Falah. Lapat jagung sampai 100 kali habis maghrib. Ya, istiqomah minimal habis maghrib itu 7 kali udah keren. Habis sholat subuh 7 kali. Keren. Di tafsir Sawi disebut barang siapa yang membaca itu 2 ayat surat At-Taubah, 2 ayat terakhir itu, insya Allah kalau bacanya maghrib tadi, insya Allah malamnya tidak dinasibkan mati dalam keadaan tidak baik. Tidak dinasibkan mati dalam keadaan tidak baik. Sehingga ditafsiri, ya nggak bisa ditenun, nggak bisa disihir, syukur-syukur nggak bisa dibacok gitu kira-kira. Tuh, itu kalau yakin benar. Sehingga kalau misalkan mati, itu ternyata maghribnya lupa nggak baca. Ayo. Oh, biasa lama jagung dibaca, ternyata lupa nggak kebaca, malamnya digebuk orang. Biasanya saya ampuh kok nggak ampuh, lupa nggak baca itu. Nah, versi ini pasti kita memakai walaupun kita nggak tahu artinya, padahal maksudnya ayat itu menggambarkan betapa Rasulullah SAW azizun alaihi ma'antum harisun alaikum bil mu'minin raufur. Itu kalau diangan-angan Masya Allah, ibarat umat biarlah susah tapi baginda Nabi, umat biarkanlah jangan susah, baginda Nabi yang susah kan gitu, seakan-akannya begitu. Bapak Ibu mesti sering dengar lah, kalau Kanjeng Nabi puncaknya mau diambil nyawanya aja sampai permintaannya diminta, umatku jangan sakit kayak ini. Kanjeng Nabi Sayyidul Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketika sakaratul maut pun merasakan sakit. Dulu kalau gitu aja pesan sama malaikat, pesan ya, nanti umatku jangan kayak gini. Jangan kayak, maksudnya apa? Jangan lawan diri jadi umatis. Insya Allah masih perhitungan ya, masih hitung-hitungan sholawat, hitung-hitungan ikuti akhlak Kanjeng Nabi, hitung-hitungan nyayangi umat Kanjeng Nabi itu masih hitung-hitungan. Padahal semua ini adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang mempunyai potret yang sangat berbeda-beda. Wa ma arsalna mir rasulin illa yuta'a bi idznillah. Memang orang Jakarta kalau ada orang baca ayat ya gitu ya. Sholawat. Artinya kita ini insya Allah aman gak pernah memutuskan Kanjeng Nabi sebagai putra Allah, enggak. Baginda Nabi sebagai makhluk yang mulia, hamba yang mulia, yang diangkat derajatnya menjadi roh. Sehingga sholawat itu insya Allah aman. Maka umatnya baginda Nabi itu macam-macam. Ada yang sudah tertib, istiqomah. Jangankan nyebut baginda Nabi, dengar
Dapat